Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tulab dan tulibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita masuk pada kajian nahwu, dan dalam hari ini dan pada hari ini insyaallah kita masuk pada bab yang pertama. Al-babul awwal. Al-isim min haitsul i'rab wal bina. Pembagian isim jika ditinjau dari segi i'rab ataupun bina. Maksudnya dari segi boleh atau tidak, atau bisa atau tidak harokat terakhirnya berubah, ya. Tibqan liqawaidin nahwi, berdasarkan atau sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu, yang qasimul ismu min haitsul i'rab wal bina qismaini, mu'rab wa mabni, ya. Sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu, isim dibagi menjadi dua jika ditinjau dari al-i'rab wal bina. Jika ditinjau dari apakah dia bisa berubah harokat akhirnya atau tidak, ya, maka dia dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah mu'rab, yaitu yang bisa berubah akhirnya, wa mabni, dan yang mabni, yang permanen, yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Yang pertama, al-ismul mu'rab huwa alladhi yataghayyar syaklu akhirih bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Yang pertama adalah isim mu'rab. Isim mu'rab yaitu isim yang berubah-ubah harokat akhirnya dengan atau bersamaan dengan perubahan posisinya di dalam jumlah. Ya. Fa kalimatu ar-rajul masalan, contohnya adalah kata-kata ar-rajulu, ya. Wa hiya isim mu'rab, dia adalah isim mu'rab. Yakunu akhiruha ad-dhammah, yang akhirnya bisa berupa dhammah, awil fathah, atau bisa juga fathah, awil kasroh, atau bisa juga berupa kasroh. Maksudnya adalah kata-kata ar-rajulu itu tidak selalu domah akhirnya, ya. Dia bisa domah, bisa ar-rajulu, bisa juga ar-rajula, bisa juga ar-rajuli. Kapan dia bisa berubah itu? Apabila berubah posisinya pada jumlah, ya. Jadi ala hasab mauqi'iha fil jumlah, sesuai dengan posisinya atau jabatannya pada jumlah atau pada kalimat. Tibqan lima sayuwaddahu bil faslil awal minal kitab, ya, dan juga sesuai dengan apa yang akan dijelaskan nanti pada pasal pertama daripada kitab ini, ya. Yang kedua adalah al-ismul mabni, isim mabni, atau boleh kita bilang isim yang permanen, ya. Walladzi la yataghayyaru syaklu akhirih bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Dia adalah lafaz atau isim yang tidak berubah harokat akhirnya walaupun posisinya berubah dalam jumlah, ya. Fa kalimatu nahnu masalan, contohnya adalah kata-kata nahnu. Wahya ismun mabni, dia adalah isim yang mabni, isim yang permanen. Yakunu akhiruha daiman ad-dhammah, dan akhirnya, harokat akhirnya selalu dhammah, ya. Artinya apa? Ainama waqa'at fil kalam, dimanapun posisinya di dalam kalimat, ya. Artinya tidak pernah kita akan mendapatkan kata-kata nahnu itu berubah menjadi nahna atau nahni, tidak bisa. Tetap dia nahnu walau apapun dia posisinya. Kadzalika kalimatu hadhihi, demikian juga kata-kata hadhihi, ya. Kata-kata hadza enggak boleh hadza, hadzu, hadzi, ya. Wahya isim mabni, dan dia adalah isim mabni. Yakunu akhiruha daiman al-kasrah ainama waqa'at fil kalam, dan harokat akhirnya selalu kasrah dan dimanapun posisinya atau apapun posisinya di dalam jumlah, ya. Kemudian al-asmaul mabniyah, dan diantara isim-isim yang mabni, ya, adalah pertama domir, ya. Domir sebagaimana sama-sama kita ketahui seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Itu posisinya permanen sesuai dengan apa yang kita dapati, tidak berubah-ubah, ya. Kemudian asmaul isyarah, ya. Asmaul isyarah seperti yang kita pernah bahas, contohnya adalah hadza, dzalika, enggak pernah dzalika, dzaliku, dzaliki, ya. Wal asmaul mausulah, asmaul mausulah juga demikian. Alladzi, enggak boleh alladzi, alladza, alladzu, ya. Kemudian asma'u asyarat, juga asma'u syarat seperti kata-kata man, ya. Terus kemudian kata-kata aina, mata, dan seterusnya. Terus kemudian asmaul istifham dengan asmaul istifham dengan asmaul isyarat hampir mirip, kata-kata man, ma, mata, ya. Tinggal penggunaannya saja di dalam jumlah, dan itu semuanya permanen, ya. Nggak boleh kita man bilang kita kita katakan mun atau min dan seterusnya, tidak, tetap dia permanen man, dan harokat akhirnya adalah mati, ya, sukun. Terus kemudian juga ba'du dzurub,
sebagian zurub, sebagian zarab, seperti kata-kata haitsu, seperti kata-kata baina, ya, dan seterusnya. Wa asmaul af'al, juga asmaul af'al, di antara asmaul af'al adalah hayhat, ya, syattan, sur'an, itu permanen, tidak berubah-ubah harokat akhirnya. Wal adadul murakkabah, dan juga bilangan-bilangan ganda seperti ahada asyar, salasata asyar, arba'ata asyar, seterusnya dia akan bentuknya tetap satu bentuk, tidak berubah-ubah, ya, apapun posisinya di dalam jumlah. Dan ini semuanya akan dijelaskan di bab yang kedua, ya, tentang asmaul mabni ini di dalam kitab ini insyaallah. Demikian untuk pembagian isim dari segi i'rab dan bina. Demikian yang sudah sebagaimana yang kita sampaikan tadi, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, jika ada yang kurang jelas, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan saya berharap pembahasan ini jelas, karena kita masih berada pada awal-awal daripada bab, ya, belum ada yang terlalu rumit, dan pastikan antum paham semua terhadap apa yang kita bahas hari ini, supaya bisa kita ikuti pelajaran-pelajaran berikutnya dengan tanpa kesulitan insyaallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.